Halo teman-teman Karapel semuanya, selamat datang di video selanjutnya, tips sukses berkuliah. Dan di sini kita akan membahas tentang 6 kemampuan yang harus kita miliki selama kita berkuliah. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang memahami budaya akademik sebelum masuk ke dunia perkuliahan, nah saya asumsikan kalian sudah memahami hal konsep tersebut, kayak itu tentang budaya akademik. Nah jadi sekarang kita akan lebih membahas 6 kemampuan penting yang harus dimiliki ketika kita berkuliah. Berbicara tentang kemampuan yang harus kita miliki selama kuliah, tentunya sangat banyak sekali. Tetapi di sini 6 ini adalah yang ingin saya highlight. Dan 6 kemampuan ini juga saya dapatkan bukan hanya hasil berpikir saya sendiri kayak gitu ya, karena saya juga mendapatkan dari sumber-sumber belajar yang lainnya. Dan ini 6 kemampuan yang penting yang harus kita miliki selama kuliah. Nah, kemampuan yang pertama yaitu kemampuan belajar. Kenapa kemampuan belajar di sini? Mungkin beberapa dari kita ada yang bertanya-tanya. Kemampuan belajar di sini ternyata bukan hanya kita masuk ke kelas terus kita menimba ilmu di sana dan kita mendapatkan pengetahuan, tapi bukan begitu. Di sini ada yang namanya istilah metakognisi dan ini dikenalkan pertama kali oleh Plavel. Di mana metakognisi ini didefinisikan sebagai cara berpikir kita. Jadi thinking about thinking. Mungkin beberapa dari kalian pernah ada yang berpikir tentang cara berpikir diri kita sendiri. Nah, ini sudah masuk ke ranah metakognisi dan ini merupakan hal yang luar biasa karena apa? Kita berpikir bagaimana cara belajar efektif. Di sini sudah masuk ke ranah refleksi diri, berpikir kritis, mengevaluasi diri. Ada siklus yang selalu kita lewati yakni plan, practice, evaluate. Nah, jadi Patrick Pezin, seorang direktur dari The University of Sydney Center for English Teaching, beliau menjelaskan bahwa kita tidak belajar dari dosen saja, tetapi kita belajar juga dari teman-teman kita sama mahasiswa. Karena di sini tingkat berpikirnya juga sama. Mereka itu sudah dituntut untuk berpikir kritis juga. Jadi ketika ada permasalahan apapun bisa didiskusikan dengan teman-teman. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kemampuan memanage waktu. Mengatur waktu itu memang merupakan hal yang menantang sekali. Bukan hanya kita saja dari kalangan mahasiswanya, tetapi juga dosen-dosen juga sama. Mereka juga mempunyai kesibukan tersendiri. Nah, jadi di poin ini yang lebih saya ingin utamakan yakni lebih ke kebiasaan. Ketika kita terbiasa memanage waktu, itu akan masuk ke dalam subconscious mind. Apa itu subconscious mind? Itu adalah pikiran bawah sadar kita. Bagaimana cara bekerjanya? Tracy tahun 2018 beliau menjelaskan bahwa ketika kita terbiasa memanage waktu, seiring berjalannya waktu itu akan menjadi pola bagi kita yang sering kita ikuti dan menjadi rutinitas. Dan ini akan menjadi kebiasaan, membentuk kebiasaan. Dan inilah poin yang paling penting dalam memanage waktu. Kalau masalah misalnya kita terlambat atau apapun itu, pasti dalam suatu waktu kita pernah tuh, karena kita tidak mungkin sempurna. Tapi setidaknya kita memaksimalkan usaha kita untuk memanage waktu itu lebih penting daripada kita berusaha sempurna untuk tidak terlambat sama sekali, dan itu tidak mungkin kayak gitu ya. Yang mungkin di sini itu kita bisa memaksimalkan untuk memanage waktu. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan yaitu kolaborasi. Perlu kita sadari bahwa kemampuan kolaborasi itu merupakan hal yang sangat penting kita terapkan di dunia perkuliahan karena di sini kita sudah maju ke fase dewasa dan kita harus siap-siap dengan yang namanya karir di masa yang akan datang. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan networking dengan teman-teman kita, berdiskusi dengan mereka, dan ada manfaat yang saya rasakan dari kemampuan kolaborasi ini yaitu ketika saya mempunyai misalnya ideologi tertentu dan saya mendiskusikannya dengan teman, kita mengevaluasi satu sama lain apakah ini benar. Tentunya kita mempunyai prinsip sendiri, tetapi kenapa tidak ketika mereka mempunyai kebenaran yang sudah dievaluasi menurut kita benar dan kita sudah riset dengan hati-hati. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hal baru, tetapi tentunya kita harus mempunyai prinsip seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu berpikir kritis, refleksi diri, karena ketika kita menerapkan prinsip ini, kita tidak akan mudah dipengaruhi orang lain. Karena kita dalam beberapa kasus harus hati-hati dengan ideologi orang lain. Namun hal luar biasa yang saya temukan di sini adalah ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya mempunyai wawasan bahwa pemahaman orang ini itu seperti ini, pemahaman orang yang ini seperti ini. Jadi saya sangat merasakan bahwa teman-teman masing-masing dari mereka itu mempunyai ideologi tertentu. Dan di sini yang bisa kita ambil yakni lebih ke jika ada hal yang positif, kita bisa ambil hal tersebut. Jika kita anggap itu tidak relevan berdasarkan hasil riset kita sendiri, mengevaluasi informasi sendiri, dan itu tidak relevan, ya kita buang saja. Jadi di sini kita stick to our principles. Jadi kita harus punya prinsip sendiri dan mereka juga punya prinsip masing-masing. Nah, disinilah yang menarik bagi saya dunia perkuliahan itu lebih ke banyak insight yang saya dapatkan bukan hanya dari dosen saja tetapi dari teman-teman juga yang lebih membuka pikiran kita. Nah, berbicara tentang membuka pikiran, ini juga terkait dengan hal yang ingin saya sampaikan di poin yang selanjutnya yaitu berpikiran terbuka. Kemampuan berpikiran terbuka ini memang sangat penting sekali. Ketika kita masuk dunia perkuliahan, kita harus siap dengan pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Kalau misalnya perlu didiskusikan, ya silahkan didiskusikan saja kayak gitu.
Namun di sini bukan hanya secara emosional saja, debat secara emosional, tetapi kita berdiskusi dengan mereka menggunakan logika. Kita mencari referensinya sampai akhirnya jelas semuanya. Kita memutuskan bagaimana. Nah, inilah yang uniknya kita sebagai mahasiswa itu berpikir bukan hanya datang ke sekolah, kita belajar dari guru, seperti di SMA, kita belajar di sana itu masuk ke kelas, belajar materi. Di sini tuh lebih filosofis. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendiskusikan sesuatu. Nah, ini yang menjadi hal yang unik ketika kita masuk dunia perkuliahan. Jadi jangan khawatir untuk berdiskusi dengan teman-teman karena kita mempunyai pandangan yang berbeda. Justru di sana kita bisa mendapatkan insight yang baru, kayak itu. Kenapa mereka berpikir secara demikian? Dan disinilah rasa penasaran kita, rasa pembelajar seumur hidup kita itu muncul. Mungkin beberapa dari kalian yang masih khawatir bertanya seperti begini, aduh bahaya ini, mungkin kita akan mempunyai ideologi yang berbeda karena kita memutuskan. Itu tanggung jawab di diri kita sendiri dan kita sudah dewasa, apalagi kita mahasiswa. Maha itu sudah tinggi, kita berarti sudah mempunyai pikiran sendiri. Kalau kita misalnya mau berpikir seperti demikian karena hasil riset kita, ya kenapa tidak? Jadi itulah luar biasanya titel kita sebagai mahasiswa. Jadi bukan hanya berpikir mendapatkan ilmu saja dan tahu teorinya, tetapi kita mempraktikannya sampai kita mengevaluasi informasi tersebut, sampai kita bisa memproduksi pengetahuan yang baru, hasil sintesis kita dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan, dan disinilah kita berkontribusi untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Nah, kemampuan selanjutnya yang harus kita miliki yakni kemampuan mempertanyakan. Kemampuan ini mungkin terdengar sederhana, tapi dalam pelaksanaannya sangat menantang sekali. Mengapa? Karena tidak semuanya selalu ingin mempertanyakan sesuatu, karena takutnya itu terjerumus. Saya sudah mendengar beberapa kali. Justru di sini kita dituntut untuk berpikir secara independen. Disinilah uniknya menjadi mahasiswa itu, kita harus selalu mempertanyakan dan siap dengan riset kita. Kita harus mau belajarnya juga. Jadi jangan setengah-setengah, misalnya kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dan di sini kita hanya belajar setengah saja. Kita tidak membaca buku-buku, kita tidak membaca beberapa sumber belajar yang lainnya. Sehingga seolah-olah kita belajar setengahnya. Yang namanya mahasiswa itu terus belajar. Walaupun identitas saya sebagai muslim, tentunya saya harus mempunyai fondasi kuat. Apa bukti keberadaan Tuhan? Dan di sini yang menjadi prinsip itu buat diri saya sendiri. Ini hasil research saya sendiri. Mungkin ada research orang lain yang berbeda. Di sini yang menjadi uniknya adalah kita mempunyai pemikiran sendiri, prinsip sendiri, dan terlihat lebih dewasa daripada kita khawatir mempertanyakan segala sesuatu. Justru kita ada di dunia ini, kita harus bertanya, why do I live here? Apa maksudnya kita tinggal di sini? Itu hal yang sangat sederhana sekali, tetapi sebagai mahasiswa kita harus dapat loh menjawab hal tersebut. Ini mungkin dalam konteks filsafat berkaitan dengan agama, tapi dalam hal akademik kita bisa mengaitkannya dengan penjelasan dari dosen. Menurut kalian, apakah kita harus percaya semuanya yang disampaikan oleh dosen kita? Tentu tidak. Karena apa? Ketika dosen menyampaikan itu tidak semuanya benar. Dia juga sama manusia. Mereka juga subjektif. Mereka juga bisa berbuat salah sewaktu-waktu. Jadi di sini kita harus skeptis juga. Siapapun itu kita harus skeptis. Apakah artinya kita harus berburuk sangka? Beda. Berburuk sangka dengan skeptis itu beda. Berburuk sangka itu kita sedikit-sedikit tidak percaya dan melihat keburukan orang lainnya. Tapi kalau kita skeptis itu lebih ke, wait, I need to learn about this. Jadi kita harus mempelajari dulu tentang ini. Karena ini konsep baru buat saya. Menarik sekali. Dan kita harus research kayak gitu. Jangan setengah-setengah kayak gitu. Itulah tanggung jawab kita sebagai pembelajar mahasiswa. Kalau kita kuliahnya hanya untuk mengejar karir saja, it would not reach that level. I'm quite sure about that. Jadi makna sebagai mahasiswa itu sebenarnya menantang sekali. Ada contoh lainnya yang paling sederhana, yaitu kita mempertanyakan progres kita setiap harinya itu apa saja. Itu bagus. Karena apa? Di sini ketika kita mempertanyakan progres kita, apa yang sudah kita perbuat, apakah ada perbaikan dari kemarin, itu mencerminkan penggunaan metakognisi kita, seperti yang sudah saya jelaskan di poin yang pertama. Jadi plan, practice, evaluate. Plan, practice, evaluate. Nah, kemampuan yang terakhir yang harus kita miliki sebagai mahasiswa yaitu memperhatikan. Kenapa hal ini sangat penting sekali? Karena memperhatikan memang terdengar hal yang sederhana sekali, tapi ternyata mungkin beberapa dari kita ada yang benar-benar memperhatikan ketika kita masuk ke kelas dan kemudian dosen langsung mengajar. Mungkin ada beberapa dari kita yang ingin bertanya, "Ibu, mana silabusnya, Bu? Ada Bu gak? Soalnya saya ingin mengetahui lebih awal sebelum nanti masuk ke pertemuan selanjutnya." Nah, di sini itu kemampuan memperhatikan kita lebih ekstra kayak gitu. Karena apa? Di sini sadar dan serius bahwa kita itu benar-benar ingin memaksimalkan studi kita. Terkadang ada beberapa dosen yang tidak menyampaikan silabus. Jadi alangkah baiknya kita menanyakan silabus tersebut. Dan ini merupakan latihan juga untuk kita. Ketika kita ingin serius dalam belajar, kita harus benar-benar memperhatikan baik itu dalam silabus, baik itu dalam instruksi di dalam kelas, dan hal yang lainnya. Terus kemampuan memperhatikan di sini juga masih berkaitan dengan metakognisi sebenarnya. Contoh yang lainnya adalah kita mengambil tes kepribadian. Itu berarti kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita ingin mengenal diri kita sendiri.
sendiri lebih dalam. Dan beberapa dari kita mungkin ada yang sudah berusaha keras untuk mengenal diri kita sendiri. Dan kenapa tidak kita mengambil tes kepribadian? Walaupun mungkin ada pro kontranya juga. Mungkin kontranya itu seperti, itu subjektif loh, tidak terlalu valid. Walaupun tidak terlalu valid, itu berdasarkan teori dan hasil penelitian juga. Jadi kita bisa menggunakan, misalnya kalau science based itu ya kenapa kita tidak gunakan saja untuk lebih mengenal diri kita lebih dekat. Karir apa yang cocok. Dan itu setidaknya menjadi petunjuk. Ada beberapa personality test gratis yang bisa kita gunakan di internet, yaitu The Big Five Personality Test, MBTI, Enneagram, Own It. Dengan mengambil tes kepribadian ini, kita bisa melihat pola-pola cara berpikir kita, cara berperilaku kita, dan kita memahami lebih dalam. Dan itulah untuk video kali ini. Semoga teman-teman Karavel mendapatkan hal yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye for now, take care, and don't forget to subscribe to my YouTube channel.